Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pembelajar, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, sudah lama ya saya tidak mengupload video pembelajaran, dan alhamdulillah saat ini saya bisa kembali mengupload video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita akan belajar materi kelas 7 mengenai perbandingan dua besaran. Nah, buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum komen, silahkan di komen di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari kita saksikan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, untuk perbandingan sendiri sebenarnya sudah dijelaskan ya, kalau nggak salah ya, di SD. Nah, jadi sekarang kita akan membahas kembali materi yang sudah disampaikan di SD. Dan untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan belajar mengenai materi untuk SMP seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan. Nah, di sini adalah perbandingan. Nah, ketika kalian mendengar kata perbandingan, maka di sana harus terdapat dua atau lebih objek gitu kan. Nah, maksudnya dua atau tiga lebih objek kayak gimana? Misalkan nih, saya punya pensil, pulpen ya, dengan tutup pulpen. Misalkan perbandingan panjang pulpen dan tutup pulpen. Nah, itu kan ada dua objek. Objek yang pertama adalah pulpennya, dan objek kedua itu adalah tutup pulpennya. Nah, kenapa perbandingan itu harus ada dua atau lebih objek? Nah, karena di situ ada kata banding gitu kan. Nah, ketika kita mendengar kata banding, maka harus ada lebih dari satu objek gitu, minimal dua. Kenapa seperti itu? Nah, kita tidak bisa membandingkan kalau misalkan objeknya cuma ada satu gitu kan. Makanya minimalnya adalah dua atau lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembelajaran ya. Itu tadi contoh dari perbandingan gitu kan. Perbandingan yang paling sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dua besaran. Nah, perbandingan dua besaran itu yang kayak gimana? Misalkan gini. Jumlah siswa di kelas 7A sebanyak 36 orang. Dan 13 diantaranya laki-laki. Maka perbandingan laki-laki dan perempuan adalah, nah, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Nah, di sini yang diketahui adalah jumlah siswa sebanyak 36. Yang kedua, 13 diantaranya adalah laki-laki. Maka laki-laki adalah 13 gitu kan. Nah, ketika di sini ditanyakan, maka perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki kan kita udah tahu berapa ya. Sedangkan perempuan kita belum tahu jumlahnya berapa gitu kan. Nah, maka dari itu kita cari nilai dari perempuan. Nah, bagaimana cara nyari nilai perempuan? Nah, di sini kan jumlah siswanya 36 orang. Nah, berarti 36 orang itu di dalamnya hanya ada laki-laki dan perempuan gitu kan. Gak mungkin ada jenis yang lain gitu kan, selain laki-laki dan perempuan. Maka untuk mencari nilai perempuan adalah jumlah total siswanya dikurang jumlah laki-laki. Jumlah siswanya 36, jumlah laki-lakinya 13. Maka jumlah siswa perempuan adalah 36 dikurang 13, yaitu 23. Maka jumlah perempuannya adalah 23 orang. Nah, untuk di soal ditanyakan, maka perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini maka perbandingannya laki-lakinya berapa? 13, perempuannya 23. Maka perbandingannya adalah 13 berbanding 23, seperti itu. Nah, selanjutnya simbol yang menyatakan suatu perbandingan ada 3 jenis gitu ya, ada 3 bentuk. Nah, yang pertama adalah tanda titik 2 gitu ya, atau titik-titik 2 gitu kan. Yang kedua itu
Misalkan A per B gitu kan. Yang ketiga adalah dengan kata-kata. Untuk dengan kata-kata sudah dijelaskan di contoh kasus yang atas. Jadi 13 berbanding 23 gitu ya. Nah, terus di sini lihat. Pada contoh kasus sebelumnya, perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 13 berbanding 23 kan? Ini 13 berbanding 23. Nah, ini juga bisa kalian tulis sebagai 13.2 23 atau 13 20 itu. Nah, ini kan laki-laki. Nah, misalkan nih saya ubah soalnya perbandingan laki-laki. Nah, kira-kira sama nggak laki-laki perempuan dengan perempuan dan laki? Beda ya? Kenapa beda? Nah, di situ kan laki-laki dan perempuan dulu, selanjutnya perempuan. Perempuan dan laki-laki berarti perempuan dulu, laki-lakinya 13 berarti 23 banding 13. Atau bisa ditulis juga 23 berbanding 13. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah paling sederhana dari suatu dari dua nilai yang dibandingkan gitu. Misalkan saya punya ini nih. Saya punya dua kantong. Kantong dua itu berisi mangga semua gitu kan. Nah, ternyata kantong pertama itu berisi 9 buah apel. Nah, kantong dua berisi 6 buah apel gitu kan. Nah, pertanyaan jumlah apel dan mangga adalah. Nah, sekarang kalian lihat, untuk membuat perbandingan dari dua nilai, kalian harus baca dengan baik-baik soalnya. Jadi kan jumlah apel dan mangga, berarti apel dulu baru mangga. Apel misalkan saya jadi gitu kan, saya ubah jadi A, misalkan saya ubah jadi M. Berarti A titik 2 M. Lihat jumlah apel berapa? 9. Maka 9 banding jumlah 6, berarti 9 banding 6. Nah, selanjutnya lihat 9 sama 6 bisa disederhanakan enggak? Bisa kan? Nah, berarti 9 per 6 gitu kan. Kita ubah jadi bentuk per. Nah, ternyata bisa disederhanakan. Dua-duanya dibagi 3, maka kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Maka bentuk sederhananya adalah 3 per 2. Sehingga penjelasan adalah perbandingan apel dan mangga adalah 3 titik. Boleh juga ditulis 3 per 2 atau juga boleh 3 berbanding. Nah, jadi terserah kalian nyamannya yang mana gitu. Namun untuk umum gitu ya, lebih titik 2 nih. Yang titik 2 yang umumnya ya, yang sering digunakan. Ini kita belajar ini aja gitu. Kita nggak usah buru. Nah, maka untuk selanjutnya, nah, makanya di sini saya sudah menyiapkan soal. Jadi, silahkan dikerjakan. Soalnya adalah buatlah perbandingan yang ada kalian minimal 3, sederhanakan, maka sederhanakanlah. Semangat gitu kan. Untuk pembelajarannya, kita langsung ke selanjutnya. Nah, bagaimana sobat pendidikan? Seru bukan belajar hari ini? Nah, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan di komen, dan silahkan di subscribe. Jangan lupa di share ke teman-temannya, biar video pembelajaran ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan jika kalian ada pertanyaan mengenai soal matematika atau apapun, silahkan DM Instagram saya saja di @mahmudbdr96 atau bisa juga kirim email di badarudinmahmud070@gmail.com. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.